Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, satu hobi, satu kreasi. Semoga terhibur. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dalam video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan cara saya dalam membuat strum ikan yang selama ini biasa saya lakukan ya. Kita siapkan ke sini. Mungkin teman-teman nggak asing lagi ya dengan gulungan. Kita menyamakan atau mencari persamaan dan perbedaan antara gulungan strum ikan, gulungan toroid, gulungan trafo kotak, baik yang step up ataupun step down. Pada dasarnya sih pembuatan strum ikan itu nggak ada acuan khusus ya, acuan pokok atau keharusan harus kawat yang ini, kawat yang itu, berapa sub, berapa lilit, primernya sekian sub, sekunder sekian sub, itu nggak ada ketentuannya. Nah di sini saya akan berbagi tentang yang mungkin berbeda dengan teman-teman atau bahkan ada yang sama. Kalau teman-teman yang biasa membuat trafo kotak kayak gini ataupun trafo donat, trafo toroid yang caranya seperti ini, itu mungkin udah nggak asing lagi ya dengan adanya rumus ini. Itu sudah nggak asing kan? Dalam pembuatan trafo toroid, rumus awal yang harus dihitung ini, karena ini menentukan gulungan per volt atau lilitan setiap 1 volt. Berarti 1 volt membutuhkan berapa lilit kayak gitu ya maksudnya. Di sini misalkan ini perbedaan ini sama strum ikan ya. Oke, ini mungkin taruhlah 2 cm sebagai contoh. Ini 4,5, nggak baca 5 biar enak ya. Ini 50 Hz, ini kan frekuensi untuk standar PLN di Indonesia guys. Ini tingginya tadi 5 kali lebarnya itu 2 cm. Berarti frekuensinya 50 Hz dibagi 10 sama dengan 5 lilit per 1 volt. Ini GPV nya, gulungan per volt. Terus dengan efisiensinya, rumus efisiensi untuk ini itu kayak gini, PP per PS sama dengan NP per NS sama dengan ini, I adalah lambang dari ampere, ampernya sekunder di atas dan ampere primernya di bawah, balik ya, sekunder primer sekunder. Nah ini untuk perumusan efisiensinya trafo step up. Kalau step down, sorry. Kalau step up gimana? Ini step down ke bawah. Kalau step up ini dibalik. Kenapa dibalik? Step up sama step down itu kan berkebalikan. Rumusnya juga sama dibalik guys. Dibalik lur ya. Ini untuk trafo. Nah untuk instrumen ikan gimana? Pada hakikatnya trafo yang ini sama yang ini yang udah jadi itu sebenarnya sama-sama menggunakan apa teorinya dari Faraday, karena Faraday yang menemukan medan magnet menghasilkan listrik. Itu Faraday yang sekarang dikenal dengan induksi hukum Faraday. Medan magnet menghasilkan listrik itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetiknya di mana? Di tengah-tengah sumbu atau di tengah-tengah current atau di tengah-tengah intinya. Gitu ya. Itu perubahan fluxnya. Jadi sebenarnya ini nih sama mengandalkan medan magnet untuk menghasilkan listrik.
arus listrik maupun medan listrik. Arus listrik maupun tegangan listrik. Udah jelas ya? Sebenarnya sama. Oke. Itu persamaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kalau membuat trafo seperti ini, kalau kita membuat trafo itu kan yang dihitung pertama, yang dipertimbangkan pertama itu ampere dan volt untuk outnya. Contohnya ini, misal sebelum membuat trafo kita pikirkan dulu mau berapa volt sih, gitu. Mau berapa volt aja ini, dan juga untuk berapa ampere. Tapi kalau strum ikan nggak kayak gitu ya. Kalaupun mau dibuat kayak gitu juga bisa. Strum ikan itu tahu saya itu turunannya dari ini. Adanya ini itu setelah adanya teori tadi, teori yang dikemukakan oleh Michael Faraday yang sekarang dikenal dengan induksi hukum Faraday, dengan cara itu kumparan solenoida ya, kurang lebih begitu ya teman-teman. Kalau ada salahnya mohon di komen dan dikritik, dibenerin. Pembuatan strum ikan seperti ini contoh keren. Ini keren sekitar buatan untuk trafo 15 ampere ya teman-teman. Berapa sih? Jelas ya? 13,3 mm. Untuk trafo 15 ampere itu kan 12 sampai 14 ampere. 12 sampai 14 cm. Dan lebarnya 2,2. Saya ulangi, jika mencari gulungan atau lilitan per voltnya untuk trafo itu seperti ini, dengan pembagian frekuensi dibagi perkalian antara tinggi dan lebarnya. Nah kalau struman ikan gimana gulungannya? Kan nggak ada frekuensinya, nggak ada 50-nya. Itu seperti ini, setahu saya teman-teman. Itu sama-sama tinggi dikali lebarnya. Oke. Untuk mencari per 12 volt, berhubung ini pakai PLN, jadi yang dihitung adalah frekuensinya dan tinggi kali lebarnya. Ini panjangnya kan apa ya, muternya lah, kelilingnya kan nggak dihitung, yang dihitung cuma lebar sama tingginya. Begitu juga dengan strum ikan. Misalnya ini kan anggap aja 2 cm lah biar mudah. Ini kan cuma cara ya, 2 kali 2, panjangnya 13, yang terlilit 10. Berhubung ini untuk trafo 15 ampere, maka saya memakai kabelnya yang ukuran 15 ampere atau paling banyak itu ukuran 2 kalinya ini sampai 30 ampere, tapi itu udah nggak efisien ya kalau untuk strum ikan. Kalau yang lebih bagusnya menyesuaikan kerennya atau keren menyesuaikan kawatnya. Kenapa begitu? Kan kita bercerita tentang efisiennya. Coba teman-teman lihat perbedaannya trafo ini sama trafo yang ini. Bisa dilihat ya. Kira-kira kabelnya besar mana? Jelas besar yang trafo ini. Ini trafo 10 ampere lur berat. Itu. Oke. Jelas kabelnya kan besar yang ini. Begitu juga kebiasaan saya kalau membuat strum ikan, itu saya menyesuaikan kerennya atau keren menyesuaikan kawatnya. Oke, kembali ke rumusnya. Tingginya 2, lebarnya 2, yang terlilit 10. Yang 3 cm ini sebenarnya hasil dari ini nanti dikurangi ini sebenarnya, kalau mau yang lebih bagus, karena flux magnetik pada pertengahan itu lebih besar dari yang di pinggir. Paham? Flux magnetik di tengah itu lebih besar dari yang di pinggir. Berapa selisihnya?
itu setengahnya. Flux magnetik di pinggir ini setengah lebih kecil dari yang di tengah, atau flux magnetik yang di tengah itu 2 kali lipat dari yang di pinggir, itu sama aja. Oke, kita lanjut. Tinggi kali lebar kita kalikan. Kalikan 2 kali 2 ya. Sedangkan kan 4. Ini tinggi 4 ya. Terus kita kalikan panjangnya. Kita kalikan panjangnya. Kalau trafo ini dibagi, frekuensi dibagi perkalian tinggi dan lebar, ini kita perkalikan semuanya. Untuk nantinya mendapatkan keseluruhan lilitan di keren ini ukuran aki tertentu. Misal kayak gini. Ini kan 4 dikali 10. Jadinya kan 2 kali 2 kali 10 itu 40. Itu dikali, nah, ini dikali akinya teman-teman. Sedulur. Di sini aki sama dengan lilitan. Misal teman-teman mau pakai aki 12 volt, satu aki kan 12 volt. Berarti ini dikali dengan setengahnya. Dikali dengan setengahnya 12 berapa? 6. Jadinya berapa? 40 kali 6 240 lilit. Ukuran keren 2 kali 2 kali 10 yang terlilit berarti dalam 12 voltnya itu 240 lilit. Oke. Ya, kita fokus ke contoh satu akinya dulu, 12 volt. Ingat, panjang kali lebar kali tinggi berarti apa? Volume. Volume dikali setengah dari aki atau supply. Sub atau aki. Ini ketemu lilitan keseluruhan untuk 12 volt. Terus yang selanjutnya itu untuk memprediksi atau menentukan atau untuk menganalisa hasilnya. Maksudnya kayak gini loh. Kita hitung dulu hasilnya, hasil output dari ini 12 volt input, outputnya dari 240 lilit itu sekitar berapa sih, itu kan. Nantinya ini jadi berapa volt sih keluarnya, keluar arus AC-nya. Kira-kira berapa volt sih gitu kan. Kalau belum sampai dihitungan atau nggak nyampe kayak yang dihitung, berarti kan ada satu kesalahan, atau mungkin platinanya udah habis atau berkarat atau apa gitu ya. Jadi cara menghitung output dari ini, menghitung outputnya 240, memprediksi, memperkirakan itu kayak gini. Tinggi kali lebarnya dikali aki dibagi panjang. Jadi berapa? Kita masukkan. Tingginya 2 kali lebarnya 2 dikali kita pakai aki 12 volt. Dibagi panjangnya tadi berapa? 10. Oke. 2 kali 2 4 dikali 12 berarti 4 8 per 10 sama dengan 4,8 gitu ya. 4,8 itu 4,8 lilit mewakili 1 volt arus AC outnya. Berarti kalau 12 volt berapa? Ya kita kalikan 12 dikali 4,8 berapa? 57,6 volt AC. Berarti dengan keren 2 kali 2 kali 10 yang terlilit untuk memakai aki 1 yaitu 12 volt itu menghasilkan lilitan 240 lilit dan voltasenya itu 57,6 volt tegangan AC. Ini normal.
Kalau belum sampai sini bisa jadi akinya ngedrop atau apa. Kalau nggak ada segini berarti ada yang salah, atau cara melilitnya atau apa ya. Oke, kita lanjut. Terus gimana untuk lilitan sekundernya? Oke, lilitan primer udah ketemu 240 dan voltasenya itu 57,6. Yang belum ketemu apa? Ampernya. Yang belum ketemu itu ampere, lambangnya I ya, ampere primer. Ini cerita kawat primer dulu ya. Ampere berapa? Kan tadi rumusnya yang step down volt primer per volt sekunder sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Ini step down, step up. Sekarang step up. Kenapa pakai rumus step up? Nah, kenapa pakai rumus step up aslinya yang sebenarnya? Gulungan itu kan untuk menaikkan daya, untuk menaikkan tegangan dari 12 volt DC ke ratusan volt, ratusan, nggak terbatas ini ya, semaunya, sesuka hati. Dimana V adalah voltase, S itu sekunder, berarti ini voltase sekunder, voltase primer, N ini lambang dari lilitan, lilitan sekunder, lilitan primer, I itu lambang dari ampere. Ampere itu satuannya, namanya adalah arus. Voltase juga adalah satuannya, lambangnya V, nama aslinya itu tegangan. Ini tegangan listrik, voltase, kalau yang belum tahu ya, tapi banyaklah temen yang udah tahu. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Tadi kan udah ketemu 240 lilitan primer. Oke, perhatikan ini ya, kita sama aja kayak gitu. Lilitan primer yang ini, yang bawah, berapa tadi? 240. Voltnya berapa? 57,6. Nah, sekarang teman-teman mau pakai yang berapa, ukuran berapa kabelnya? Ampernya itu sesuai dengan kabelnya. Misal teman-teman mau pakai yang 2 mili, 2 mili itu 20,7, atau mau yang berapa lah ampernya. Ampere primer misal teman-teman mau pakai kawat 2 mm. 2 mm itu 20,7 ampere. Masalah penjelasan ini udah saya jelaskan ya di video sebelumnya, nggak perlu jelasin lagi, makan durasi. Primer 2 mili itu sama dengan 20,7 ampere. Di sini 20,7 ampere. Nah, untuk kabel sekundernya mau yang berapa? Misal sedulur mau pakai kabel sekunder yang 1 mili misalkan. Primer 2 mili, sekunder 1 mili. Kawat 1 mili itu berapa ampere? Kawat 1 mili itu 5,1. Kalau dibulatkan 5 ampere. Ya, paham? Kita masukkan di sini 5 ampere. Nah, berarti kalau udah ketemu kan ini voltase primernya 57,6, lilitannya 240, ampernya 5. Nah, sekarang di sekundernya udah ketemu 5 ampere. Sorry, ini tadi ini untuk primernya, ini untuk sekunder. Yang primer udah ketemu 240 lilit dengan kawat 20,7 ampere, voltasenya 57,6. Berarti untuk sekundernya berapa lilit? Itu ya. Bisa kalau teman-teman mau efisiensi yang sebenarnya itu dari sini mencari ini, mencari yang atas. Kalau rumus pecahan kan kayak gini, tuh 240 sama dengan kayak gini, ini NS
ini 5 ampere untuk sekunder, ini 20,7 untuk primernya. Untuk mencari ini berarti kan kayak gini, NS sama dengan 20,7 per 5 ampere dikali 240, kayak gitu ya. Teman-teman yang masih sekolah atau sekolahnya belum lama atau yang masih ingat, nggak perlu dijelasin kenapa kayak gini cara mengalikannya. Itu memang rumusnya kayak gini, cara mengalikannya kayak gini. Ada pertemuan kayak gini, mencari yang atasnya itu kayak gini. Jadi yang ini dipindah ke belakang. Pembagian kalau pindah ruas itu kan jadinya perkalian, seperti itu ya. Jadi 240 dikali 20,7 dibagi 5. Nah, itu ketemunya lilitan sekunder. Oke, pending. Oke, lanjut sedulur. Ini di kalkulator ketemunya 20,7 dikali 240 itu ketemunya 4.968 dibagi 5. Ini ketemu lilitan sekundernya. Berarti lilitan sekunder sama dengan 993,6. Oke. Ini kalau lilitan dibulatkan ya. 6 berarti kan arahnya ke 994. Oke, dibulatkan jadinya 994. Oke, jelas ya. Ini udah ketemu yang ini ya, 994 lilit. Berarti nanti keluar voltasenya berapa? Sama, cara menghitungnya kayak gitu. Ini 994 lilit per 240 lilit untuk primer, ini untuk sekundernya. Ini voltase sekunder, ini voltase primernya kan tadi udah ketemu 57,6. Nah, kita hitung lagi, coba PS sama dengan ini pindah ruas ke belakang, jadinya 57,6. Kalau lilitan dibulatkan ya, kalau voltase sebaiknya jangan. Yang dikali 994 per 240, ini nantinya ketemu volume voltase untuk sekunder. Aduh, sorry lur, penyimpanan habis tadi lur, tadi sampai sini ya, malah nggak kesimpan dong. Nah, ini tadi mencari voltase dari lilitan atau dari gulungan yang sekundernya, itu seperti ini. Voltase primer kan dari sini pindah ruas jadinya seperti ini, 57,6 dikali 994 dibagi 240 jadinya 57,254 dibagi ini 240. Hasilnya berarti voltase untuk primernya itu 238,5. Yuk kita tulis di sini di kertas baru aja biar enak. Ini sana. Dulu ya. Volt untuk sekundernya sama dengan 238,5 dengan lilitannya itu 994, arus sekundernya itu 5 ampere. Arus ini sesuai dengan kawatnya ya. Kalau kawatnya besar ya arusnya besar, kalau kawatnya kecil arusnya juga kecil. Untuk primernya, volt primernya tadi kan 57,6, lilitan primernya 240 lilit, terus ampere primernya itu 20,7. berarti dayanya berapa dari outputnya, kita kalikan volt dengan ampernya, jadi 238,5 dikali 5.
kalkulator lur ya. Hitung sendiri aja lur, ini hasilnya dayanya. Itu cara saya ya kalau membuat strum ikan kayak gitu. Jadi cara saya membuat strum ikan itu jelas, ada alurnya, ada alasannya mengapa begini, mengapa begitu. Itu alasannya kayak gitu. Karena memang pada dasarnya ya strum ikan itu turunan ke sekian kalinya dalam kategori medan magnet menghasilkan tegangan dan arus listrik, seperti itu. Terus dengan pernyataan semakin kecil kawatnya itu semakin banyak voltasenya dan lilitannya juga semakin banyak. Kalau nggak percaya kayak gini loh. Ini kan tadi mana? Ini ya, kayak gini aja loh biar enak. Gini aja biar enak ya. Tadi kan volt sekundernya 238,5. Ini 57,6. Lilitannya 994. Ini 240. Ini ya benar, ini untuk sesuai rumus ya, 20,7 per 5 ampere. Coba teman-teman ganti yang ini kan kawat 1 mili. Teman-teman ganti jadi kawat satu yang lebih kecil, misalnya 3 ampere, 3,3 ampere, itu kan kawat 0,8. Coba teman-teman pakai metode ini, kawatnya diperkecil, otomatis lilitannya kan menambah banyak. Lilitan sekunder menambah banyak, otomatis voltasenya juga nambah juga. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini diperbesar, kawatnya diperbesar, misalkan ini jadi 10 ampere atau 11 ampere ya, itu 1,3 kalau nggak 1,4 sih. Itu lilitan ini mengurang dan voltasenya menurun, tapi ampernya besar. Dan sebaliknya lah, kalau voltase itu bagaimana lilitannya itu menghasilkan voltase yang besar. Lilitannya besar, voltasenya besar. Kalau ampere, kawatnya besar, ampernya juga pasti besar. Oke, semoga cukup jelas ya. Kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, mohon di komen di bawah. Jangan sungkan untuk bertanya lur, sebisa saya ya. Saya mencoba menjawab. Kalau saya nggak bisa, ya kita bareng-bareng belajar dan berdiskusi. Oke, salam sedulur, satu hobi, satu kreasi. Semoga terhibur, semoga bermanfaat.